Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik semua, sehat-sehat semua. Saya doakan semuanya, kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai lagi vlog cerita. Kali ini cerita kisah nyata. Oke. Check it out. Baik, kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kisahnya sebuah keluarga yang terjadi di Palembang. Kepala keluarga ini adalah seorang pengusaha yang awalnya usahanya adalah usaha komputer, di bidang komputer. Oke. Turun naik dan turun naik usahanya ini sampai akhirnya gulung tikar dan berganti usahanya dengan penyediaan alat-alat kantor. Dan kantornya itu, CV-nya itu kantornya berada di sebelah rumahnya. Enak ya, bangun tidur, mandi, sarapan, celup, buka pagar, langsung ada di kantor. Nggak perlu bermacet-macet ria. Praktis, Masya Allah. Oke. Pada saat itu, mungkin di saat itu Bapak Franciscus berada di momen titik terendahnya, yaitu beliau sampai berhutang sejumlah 8,9 miliar rupiah. Wow, cukup fantastis, sangat fantastis jumlahnya. Oke. Dengan keadaan bisnis yang turun naik tidak menentu ini, beliau masih berusaha keras menjalani bisnisnya ini. Tapi apa mau dikata, tidak terbendung lagi mungkin pada saat itu Bapak Franciscus belum ada kesempatan untuk membayar hutangnya, belum ada kemampuan untuk membayar hutangnya. Jadi pada saat itu Bapak Franciscus cukup stres, ya, cukup stres saat itu, dan beliau kebingungan, saya harus bagaimana dengan hutang ini. Menurut keterangan polisi, hutang ini ada perjanjian bahwa kalau Bapak Franciscus ada apa-apa tidak bisa membayar, maka hutangnya itu akan diwariskan kepada keluarganya. Nah, itu satu poin. Di poin yang lain, Ibu Margaret, Kathleen adalah anaknya. Ibu Margaret yang merupakan istri dari Bapak Franciscus ini saat itu selalu meminta cerai. Entah apakah mungkin keadaan ekonomi atau apa, bisa saja pada saat itu Ibu Margaret meminta cerai kepada Bapak Franciscus. Oke. Dua hal inilah yang memicu emosi, kesedihan, kegalauan, stres yang mendalam, menguat di dalam pikiran dan hati sanubari Bapak Franciscus. Bisa kita rasakan ya, usaha lagi down, lagi menurun, hutang menumpuk miliaran rupiah, istri minta cerai. Bagaimana? Akhirnya pada malam itu semua satu keluarga biasa makan malam biasa. Oke. Lalu setelah itu tidur. Pada saat tidur, Bapak Franciscus menuliskan pesan. Nanti saya selipkan pesannya ada. Oke. Bahwa dia sangat mencintai keluarganya, dia tidak ingin meninggalkan keluarganya
dengan segala macam kesulitan hutang tersebut. Lalu terbersihlah Bapak Franciscus ini untuk mengakhiri semua penderitaan ini dan membawa semua keluarganya ini keluar dari masalah ini dengan cara mengakhiri hidup mereka dan dirinya. Pada saat itu Bapak Franciscus memiliki sebuah senjata api revolver, dan ternyata ada peredamnya senjata itu. Ya, pertama beliau menuju kepada istrinya yang sedang tertidur di ranjang. Dia arahkan pistolnya ke bagian wajahnya Ibu Margaret dan dor, tapi hening tanpa suara karena pakai peredam, tidak ada yang dengar. Sudah, Ibu Margaret sudah tidak ada bersimbah darah di atas kasurnya. Lalu Bapak Franciscus berpindah ke kamar Rafael. Di sana Rafael pun ditembak oleh Bapak Franciscus di bagian wajahnya juga. Lalu pergilah Bapak Franciscus ke kamarnya Kathleen. Usianya saat itu 11 tahun. Kathleen pun ditembak pakai senjata api revolver itu di bagian wajahnya. Lalu Bapak Franciscus duduk termenung sebentar, entah apa yang ada di pikirannya, lalu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu kamarnya. Beliau mengakhiri hidupnya, melakukan bunuh diri dengan cara menembakkan pistolnya di sini. Di rahang ini otomatis nembus ke kepalanya. Itu terjadi pada tanggal 24 Oktober 2018. Pagi harinya, Mbak Novitri sebagai seorang pembantu di sana, asisten rumah tangganya Bapak Franciscus dan Ibu Margaret, hari itu Mbak Novitri terlambat bangun. Jam 5.30 Mbak Novitri bangun. Mbak Novitri ini sudah 2 tahun bekerja di rumah Bapak Franciscus. Dan dia bekerja bersama saudaranya. Novitri begitu bangun, dia langsung menuju ke dapur. Dia ingin mempersiapkan sarapan, tapi dia ingat, wah udah jam segini, udah jam 5:30, hampir mau jam 6. Dia langsung pergi ke kamar Kathleen. Dibukanya kamar Kathleen, dimatikannya AC, lalu gini, Kathleen bangun, udah siang, nanti kamu terlambat sekolah. Keluarlah Mbak Novitri, tapi kok Kathleen diem aja ya, dan rumah ini terasa sangat sepi. Biasanya misalnya Rafael, dia selalu bangun jam 5 subuh, jam 5 subuh untuk siap-siap mandi untuk pergi ke sekolah. Tapi saat itu sangat sepi, rumah itu sangat-sangat sepi. Sangat sepi. Lalu dia kembali lagi ke kamar Kathleen. Kathleen, bangun. Kathleen, bangun. Udah siang. Tapi begitu dipegang kok dingin ya.
bangun karena es. Dibukalah selimut. Mbak Novitri kaget. Dia melihat darah ada di mana-mana di tempat tidur itu. Tangannya bersimbah darah, wajahnya bersimbah darah. Ya ampun, dia lari ketakutan, lari memanggil saudaranya yang juga bekerja di situ. Dek, bantu Mbak, Dek. Ada apa Mbak? Mbak, ada apa? Coba lihat di Kathleen, coba lihat, Mbak takut. Pergilah saudaranya Mbak Novitri itu. Ya ampun Mbak, ya ampun. Yuk kita cek lagi ya, Rafael. Pas dibuka, Rafael pun demikian. Badannya sudah dingin. Mbak, Rafael pun udah gak ada. Banyak darah Mbak di kasurnya Mbak. Lalu Novitri berinisiatif mengecek semua pintu, semua jendela. Tidak ada yang terbuka, tidak ada yang rusak dan tidak ada yang terbuka. Lalu dia berusaha untuk gedor-gedor pintu majikannya, Bapak Franciscus, Ibu Margaret, tapi tidak ada jawaban. Dibuka, ketrek, dibuka itu, coba pintu dibuka, tapi terkunci dari dalam. Pak, Bu, Bapak, Ibu, tidak ada yang menjawab. Paniklah Novitri dan saudaranya itu. Panik, sangat panik. Lalu mereka keluar berdua, minta tolong ke tetangga, minta tolong, pergi ke Pak RT, tolong, ada apa Mbak? Pak RT tolong, di rumah ada pembunuhan. Datanglah Pak RT ke sana untuk mengecek semuanya. Datanglah pada saat itu 6.30 datanglah supirnya keluarga itu. Oke. Beliau juga kaget. Bapak supir itu juga kaget. Ada apa ini? Kenapa semuanya kayak begini? Siapa yang melakukan semua ini? Mbak Novitri bilang, aku nggak tahu Mas, aku nggak tahu. Oke. Oh, tenang, semua tenang. Oke. Semua ditenangkan oleh Pak RT. Lalu Pak RT setelah mengecek semuanya, Pak RT menghubungi polisi. Oke. Halo. Selamat pagi Pak. Saya Ketua RT komplek ini. Ada terjadi pembunuhan. Bisa dibantu Pak? Oh ya. Oke. Singkat cerita, polisi datanglah ke TKP, ke rumah Ibu Margaret. Di sana polisi melihat semuanya, mengecek semuanya, dan semua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang. Semua divisum dan dinyatakan hasilnya, visumnya adalah pembunuhan, dan Bapak Franciscus dinyatakan hasilnya adalah bunuh diri. Ya, oke. Diinterogasilah kedua pembantu itu dan segala macamnya. Oke, Bapak RT pun diinterogasi semua. Setelah diinterogasi, karena asisten rumah tangganya itu tidak tahu apa-apa, oke, case close oleh pihak kepolisian, karena ini adalah murni motif bunuh diri. Diceklah kamar kerja Bapak Franciscus, di situ terlihat bahwa ada surat perjanjian hutang. Di sana ada tertulis nilai 8,9 miliar rupiah. Oke guys, seperti itu cerita dari Palembang, keluarga Bapak Franciscus. Kita doakan semoga rest in peace keluarga Bapak Franciscus. Keluarga dari Ibu Margaret pun diberikan kesabaran. Saya sampai menghembuskan napas yang
sangat berat begitu mengetahui cerita tentang kisah ini. Ya, semoga teman-teman semua bisa mengambil ibrah dari kisah ini, bahwa semuanya kita diwajibkan untuk bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa berkuasa atas hidup kita, atas hidup keluarga kita. Rezeki, kita mohonkan rezeki yang lancar. Semoga semua urusan kita lancar. Iman kita perlu dipertebal untuk menghadapi semua cobaan-cobaan ini, cobaan dalam kehidupan ini. Ya, saya doakan semua teman-teman yang menyaksikan, mendengar kisah ini diberikan keimanan yang mantap, diberikan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengatasi masalah ini dengan mudah dan dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian vlog saya sekarang ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas kejadian hari itu. Oke, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.